Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Channel untuk ngecas diri, channel untuk menambah power, menambah semangat, menambah energi kehidupan. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya ucapkan selamat datang. Dan kepada para subscriber, kepada teman-teman yang sudah klik like, kemudian klik subscribe, kemudian klik share ke teman-teman, kerabat, kolega dan seterusnya, saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah guys, kali ini saya mau bicara tentang sebenarnya ini mungkin klasik atau sudah berkali-kali Anda dengar barangkali gitu ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri gitu ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri gitu ya. Nah, tapi sebelum saya sampai kepada poinnya gitu, poin utamanya tentang tema ini, saya ingin mengingatkan kita tentang pentingnya level kesadaran. Sadar itu ya urutannya begini guys. Kalau dalam konteks spiritual gitu ya, tahu dulu, kemudian paham, baru sadar gitu. Nah, kemarin di video kemarin saya udah cerita tentang apa itu siapa orang bodoh dan ciri-cirinya dan seterusnya gitu. Bahwa itu masih adalah orang-orang yang memang kurang pengetahuan gitu. Kurang pengetahuan tentang informasi yang masuk ke dalam diri itu sudah bodoh gitu. Nah, tahu saja sebenarnya memang tidak cukup guys gitu. Setelah tahu kita butuh paham gitu. Nah, setelah paham baru kita harus sadar gitu. Jadi sadar itu adalah sesuatu yang paling tinggi yang harus kita punyai guys gitu. Itu namanya kesadaran gitu. Jadi nggak hanya soal tahu, tapi paham lalu sadar gitu. Saya kasih contoh, kalau kita lihat jeruk misalnya ya. Oh itu jeruk tuh gitu. Kayaknya kalau lihat bentuknya, kulitnya, tekstur kulitnya, kayaknya kita lalu paham, oh, manis kayaknya gitu. Jeruk itu manis gitu ya. Setelah tahu itu jeruk gitu ya, kemudian kita paham bahwa oh kayaknya manis gitu, lalu harusnya muncul kesadaran gitu bahwa oh jeruk itu ternyata mengandung vitamin C, contohnya seperti itu. Jadi sadar bahwa jeruk itu kita butuhkan gitu, nggak sekedar tahu saja, nggak sekedar paham saja, lalu sadar gitu. Atau contoh yang lain, misalnya ketika Anda sedang nyetir katakanlah gitu, entah motor entah mobil gitu ya, ngedrive di jalan gitu, tiba-tiba Anda lihat ada kecelakaan dan sepertinya tunggal, Anda berhenti gitu ya, kecelakaan tunggal, Anda lihat gitu, katakanlah ya seseorang tergeletak di pinggir jalan gitu, mungkin naik motor gitu, Anda tahu itu kecelakaan gitu, oh kecelakaan, terjadi accident gitu ya. Setelah tahu seharusnya Anda paham gitu, oh, ini kecelakaan apa nih, tunggal gitu ya, tunggal. Dan setelah itu seharusnya kita sampai pada kesadaran gitu ya, kita langsung harus berpikir, kok bisa ya kecelakaan tunggal gitu. Mungkin ngantuk kah, mungkin bingung kah, panik nyari alamat misalnya, atau something yang memang di dalam metabolisme tubuh seseorang itu sedang tidak stabil, misalnya mungkin masuk angin, mungkin kepalanya lagi pusing dan seterusnya gitu. Nah, sadar itu akhirnya harus bisa menghantar kita untuk langsung ya istighfar lah, minimal astagfirullah. Artinya besok saya nggak bisa begitu gitu loh, nggak boleh begitu gitu. Kalau ngantuk ya harus istirahat, misalnya jangan terus berkendara, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kepala lagi pusing atau jantung sedang berdebar-debar, itu sudah sadar gitu. Tidak hanya soal tahu, tetapi lebih dalam lagi tentang tahu, itu namanya sadar gitu ya. Tahu, paham, lalu sadar gitu. Nah, ada berapa banyak di antara kita yang tahu tetapi tidak paham, bahkan lalu tidak sadar gitu. Saya seringkali saya cerita sedikit ya sebelum kita masuk kepada musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri tadi, sebelum sampai di sana ya. Karena sadar ini penting guys gitu. Kita semua sejak SD ya, SD ada pelajaran olahraga, kata olahraga dan kesehatan, penjaskes misalnya gitu. Kita sudah diberitahu bahwa ya memang tubuh kita ini sebagian besar air, makanya kita butuh minimal 2 liter air setiap hari misalnya, seperti itu ya guys ya. Kita tahu itu gitu. Nah, tetapi kita tidak memahami, tidak paham gitu, air itu dipakai untuk apa sih gitu loh ya. Air itu kan H2O kalau yang paham begitu ya. H2O itu lalu sadar gitu bahwa oh ternyata memang ginjal kita butuh air guys gitu ya. Jadi saya seringkali saya cerita sedikit gitu. Seringkali saya
tegur gitu ya, anak buah di office gitu yang saya perhatikan dispensernya besar tapi lambat gitu, tidak habis-habis gitu. Ketika saya tanya, kalian nggak pada minum air ini gitu ya, air putih gitu? Nggak haus pak. Guys, ginjal Anda itu tidak butuh soal haus gitu, tetapi bahwa haus atau tidak haus, ginjal Anda itu butuh air bersih gitu, air putih gitu. Nah ini dia yang orang tahu bahwa butuh minum gitu, tetapi karena tidak paham akhirnya tidak sadar gitu. Atau beberapa kali karena saya juga konsen dengan penyakit misalnya gitu, emak-emak misalnya, ini mohon maaf nih karena ini yang paling banyak menurut saya emak-emak gitu, yang ya sebenarnya dia sudah mah gitu ya, mahnya lumayan akut gitu, tetapi ketika diberitahu jangan makan yang berminyak atau yang pedas atau yang apa, itu merasa dia itu menyiksa dirinya gitu. Karena tidak paham, dia sebenarnya tahu bahwa kalau saya makan ini pasti kambuh gitu. Tapi dia tidak paham gitu, tidak paham prosesnya seperti apa sih, kenapa makanan yang berminyak, kenapa yang pedas, kenapa yang itu tidak boleh misalnya gitu. Dia tidak paham, lalu tidak muncul kesadaran gitu. Sehingga apa yang terjadi ya makan lagi dan kambuh lagi dan terus seperti itu gitu ya. Nah apa artinya ketika kita sudah sampai pada kesadaran gitu. Nah ini dia nih, kesadaran itu harus memunculkan nilai-nilai gitu. Apa yang dimaksud? Yaitu bahwa oh yang ini baik untuk saya, yang ini tidak baik. Nah itu dia kesadaran itu guys gitu ya. Contohnya seperti ini, Anda sudah tahu bahwa bergosip itu mungkin kurang baik gitu ya, itu bergosip gitu. Nah setelah tahu Anda harus paham gitu, kenapa bergosip itu dianggap kurang baik atau tidak baik di masyarakat gitu. Ya karena umumnya bergosip itu kan bisa ghibah, bisa fitnah misalnya gitu. Tidak kurang lah nilai kebaikannya katakanlah gitu ya. Nah kemudian bukan hanya harus paham sampai di situ, tapi harus sadar bahwa astagfirullahaladzim, saya lebih baik tidak ikut bergibah atau memfitnah orang, katakanlah seperti itu. Dan itu tidak dilakukan. Artinya apa guys? Kesadaran itu harus bisa membangkitkan tindakan gitu. How to action gitu, how to take the best action. Bagaimana kita mengambil tindakan terbaik gitu setelah seseorang sadar gitu. Nah kalau tahu saja itu tidak cukup. Itu sebabnya dulu ya, di masa-masa boomingnya training dan seminar sukses gitu ya, wah itu luar biasa, training lagi, seminar lagi, training lagi, seminar lagi. Tapi seringkali bosnya nyeletuk gitu, ini training berkali-kali biayanya sampai puluhan juta, seminar berkali-kali, tapi nggak ada yang berubah gitu. Kenapa? Karena just to know gitu, hanya tahu tapi tidak paham dan tidak sadar gitu. Sehingga apa? Bos tadi kenapa komplain? Karena tidak ada tindakan aplikatif yang berubah setelah itu gitu. Artinya apa guys? Tidak cukup bagi kita untuk sekedar tahu tempe gitu ya. Bukan temennya tempe itu bukan tahu itu maksudnya, tapi bahwa kita tahu saja tidak cukup. Kita harus paham, memahami sesuatu, bahkan setelah itu harus muncul kesadaran sampai kepada sadar tadi gitu. Nah, dalam konteks inilah juga belakangannya di zaman sekarang ini, zaman now, di mana kebangkitan spiritual lagi bergelombang di mana-mana guys, coba perhatikan gitu. Akhirnya terjadi perdebatan gitu, ya. Agama yang seharusnya menjadi salah satu pilar munculnya aras atau level spiritual seseorang gitu, akhirnya ya dilakukan hanya sekedar how to know saja gitu. Ya tidak sampai pada pemahaman dan apalagi kesadaran gitu. Nah coba bayangkan Anda bisa napak tilas ini ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Tokoh-tokoh agama itu adalah orang-orang yang disebut suci, orang-orang yang disebut karomah, orang-orang yang disebut luar biasa gitu ya, dengan keajaibannya, dengan kemuzizatannya, dengan kegoibannya bahkan gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memang aplikatif, tidak hanya sekedar tahu bahwa Allah itu maha besar gitu, tetapi dia paham bahwa seluruh kendali semesta alam, termasuk kendali hidup kita, kendali nafas kita, kendali denyut nadi kita, jantung kita, itu Allah. Dan karena itu dia sadar gitu, memang tidak ada yang bisa terlepas daripada keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Itu guys gitu. Jadi agama bukan hanya soal bagaimana tahu sejarah Nabi ini begini, sejarah ini begini, tahu dalil bahwa dalilnya begini dalilnya. No, bukan itu. Tapi harus sampai pada kesadaran gitu. Dan kesadaran itu inherent. Jadi kesadaran itu di dalam gitu, intern gitu ya. Jadi kesadaran batiniah gitu, kesadaran spirit bahwa memang tindakannya harus baik gitu. Itu soal agama. Maka
jangan heran Anda ketika Anda melihat katakanlah tokoh agama tertentu ternyata korupsi, tokoh agama tertentu misalnya ternyata maksiat atau malah bahkan kriminal gitu ya. Ada tokoh agama tertentu yang keluar dari pintu lift itu sambil nenteng rekan pelayanan di ibadahnya gitu sambil sudah dibunuh katakanlah gitu. Karena agama hanya soal bukan deep knowing tapi sekedar tahu saja gitu. Hanya sekedar pengetahuan kognitif. Sehingga orang lancar sekali hafal gitu ya ayat-ayat katakanlah kitab sucinya, tetapi tidak sampai pada kesadaran. Dan itu bedanya dengan orang-orang mereka tokoh-tokoh agama yang disebut dengan mursyid, dengan yang karomah, yang goib, yang mukjizat, yang suci itu gitu. Di situ guys, artinya apa? Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tahu saja tidak cukup, tapi harus diproses menjadi paham lalu sadar gitu. Makanya ini agak menyedihkan ketika katakanlah seseorang bertopeng dengan katakanlah simbol-simbol agama tertentu, tetapi kelakuannya justru bukan mempermuliakan kehidupan tetapi menghancurkan kehidupan. Ada tidak? Banyak guys gitu loh, banyak. Bahkan ada sudah indikasi-indikasi katakanlah gitu ya. Coba ikutin dunia netizen plus 62 yang luar biasa kan. Hari ini kan semua menjadi terbuka gitu. Ada banyak orang yang kamuflatif gitu, manipulatif gitu ya. Ada orang-orang yang maaf gitu, bahkan mencari nafkah dengan cara katakanlah dalam tanda petik menjual gitu ayat-ayat yang dibilang dianggap sebagai ayat-ayat kitab mereka katakanlah seperti itu. Itu mereka hanya sekedar tahu, dan itu bad news lah buat kita ya, bukan kabar baik tapi kabar buruk gitu. Kenapa? Karena agama sekali lagi seharusnya menghantarkan kita kepada level spiritual tertinggi sehingga kita itu melekat kepada Sang Pencipta Tuhan yang disembah itu gitu. Sehingga apa? Tindakannya pasti baik gitu loh, pasti berguna, pasti bermanfaat. Itu dia bedanya guys ya. Mulai sadar ya sekarang, mulai mengerti ya bahwa tahu saja tidak cukup tempe, harus paham lalu sadar. Oke ya, sampai di situ paham ya. Jadi intinya tahu saja itu kurang pas gitu, tapi harus betul-betul paham lalu sadar. Nah, ini pentingnya ketika Anda sadar. Ketika Anda sadar bahwa sesuatu itu penting buat Anda dan Anda ulangi lagi, praktekkan, level kesadaran Anda itu akan masuk kepada level kesadaran alam bawah sadar. Dan itulah yang sebenarnya aplikasi yang kita butuhkan, kita lakukan setiap hari. Sehingga Anda nggak sempat berpikir pun, ya level alam bawah sadar Anda itu sudah keluar dalam tindakan dan baik gitu ya. Anda tidak perlu lagi mengambil waktu untuk memikirkan apa ini rumit. Kadang-kadang kita rumit dalam situasi dan peristiwa tertentu, tetapi ketika Anda sudah menjadi orang baik ya, sudah menjadi orang yang melekat kepada sang Maha Suci itu gitu, Tuhan pencipta Anda itu akan muncul namanya naluri, intuisi gitu ya, feeling so good dan seterusnya gitu. Itu akan menjadi petunjuk buat Anda dan saya gitu loh guys ya. Ini pentingnya memahami itu. Nah, oke, sekarang kita back to basic, back to the theme ya. Kita kembali kepada judul. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Saya yakin Anda nggak usah nonton video ini pun Anda sudah pasti pernah dengar. Mungkin sering kali dengar, mungkin ratusan ribuan kali Anda mendengar ini. Hampir kebanyakan kita, ya umumnya kita pernah mendengar istilah inilah ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Tahu, ada banyak orang yang tahu dengan prinsip ini, dengan nasihat ini, tetapi tidak banyak yang paham, apalagi sadar gitu. Ya, ketika saya ngobrol gitu di kelas-kelas training, di kelas-kelas seminar saya tanya, emang you tahu gitu, apa itu yang dimaksud dengan musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri? Ya, kebanyakan mereka tidak bisa menjawab karena tidak paham, lalu tidak menyadari gitu. Nah, saya akan mencoba bicara pelan-pelan soal ini ya guys. Orang spiritual itu, saya bilang sekali lagi ya, dan saya tekankan, buat saya orang spiritual itu bukan orang supranatural yang harus pakai jimat-jimat, baca mantra, yang sakti, yang rambutnya gondrong. Bukan guys. Buat saya orang spiritual itu orang nalar. Apakah Anda pebisnis, apakah Anda karyawan kantor, apakah Anda seorang pegawai, apakah Anda seorang bos di perusahaan, selama Anda nalar itu sudah spiritual gitu. Apa artinya? Ketika Anda menyadari ada spirit ilahi di dalam diri Anda, ya ada akal budi yang membuat Anda punya otoritas nih. Otoritas ini penting loh. Untuk memutuskan, untuk menciptakan sesuatu dan memutuskan sesuatu. Apapun yang terbaik untuk hidup Anda dan lingkungan Anda. Ya, termasuk alam semesta di mana Anda tinggal. Itu bijak.
Nah, itu sudah spiritual guys, gitu ya. Artinya spiritual itu ya nalar gitu. Nah, oke, untuk orang-orang yang sudah bernalar yang spiritual, ini harus dipahami bahwa kita itu ada 3 unsur yang penting yang pernah saya kulik di video preambul pendahuluan saya waktu itu ya, bahwa kita ini ada tubuh, ruh dan jiwa gitu ya. Kalau di pembelajaran Western misalnya ada soul, mind and body gitu ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada pikiran gitu ya. Nah, saya lebih ingin mengajak Anda semua memahami dalam konteks keindonesiaan gitu. Ada tubuh, ada ruh, ada jiwa gitu. Nah, yang dimaksud jiwa itu ya secara psikologis ya memang adalah logika dan perasaan gitu. Pikiran, logika dan emosi, pikiran dan perasaan gitu ya. Itu jiwa. Sementara saya memaknai bahwa ruh itu adalah situasi batiniah ya, batiniah atau spirit gitu. Tempat di mana logika dan perasaan tadi, logika dan emosi tadi duduk di situ gitu. Artinya dudukan atau media dari pikiran-pikiran dan perasaan gitu. Artinya apa? Ruh itu sebenarnya adalah juga manifestasi dari logika dan emosi kita. Itu untuk konteks pembelajarannya. Sehingga apapun logika kita, perasaan kita, pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita ya yang terwujud ya, yang terjawanta dalam kata-kata dan tindakan kita. Seluruhnya sebenarnya berangkat dari media batiniah tadi, spirit tadi gitu ya. Nah, itu dia yang harus kita pahami ya. Tetapi bahwa yang inilah bedanya gitu, bahwa spirit ilahi kita itu tidak berasal dari dunia. Kita menyadari bahwa kita, diri sejati kita adalah noktah ya, noktah ilahi. Sorry guys, adalah titik-titik cipratan dari spirit ilahi yang maha besar, yang maha kuasa dan maha suci itu. Dan itu pasti bukan dari dunia ini. Sehingga kita memahami bahwa ketika seseorang meninggal, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, memang dari tanah kembali kepada tanah. Itu raga kita, hal-hal duniawi kita akan kembali kepada tanah. Dan yang kembali kepada Tuhan sang pencipta, sang Khalik ilahi robi, ya memang spirit kita, ruh kita, nyawa kita. Kan kita memahami itu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sementara pikiran dan perasaan kita adalah produk dunia. Siapa yang memproduksi itu? Adalah otak gitu. Coba kita lihat ya, kita review sejarah kita menjadi manusia dewasa. Ketika Anda berada di dalam kandungan ibu ya, sampai 4 bulan ada perjanjian spirit dengan Tuhan yang maha kuasa, katakanlah gitu, dan kita mengiyakan dalam konteks spiritual gitu ya. Padahal ya maaf gitu, logika dan perasaan kita belum jalan saat itu guys. Perhatikan baik-baik ini. Spirit kita ya pasti akan setuju sebagai noktah dari ilahi itu. Spirit kita pasti setuju gitu ya. Ada nggak yang nggak setuju? Ternyata ada ya. Faktanya ya Anda ini mengingatkan saja. Ada kan janin yang katakanlah meninggal di dalam kandungan. Misalnya seperti itu ya. Orang agama memaknai bahwa mungkin dia tidak sepakat dengan perjanjian dengan Tuhan ya. Katakanlah seperti itu ya. Walau alam bisawab ya. Tapi bahwa ketika kita dilahirkan pun cengar, kita memang logika dan perasaan kita itu belum berfungsi, katakanlah seperti itu ya. Kalaupun berfungsi belum optimal lah gitu. Makanya ada istilah bayi ketika dilahirkan itu suci. Yang dimaksud adalah spiritnya gitu. Sementara pikiran dan perasaannya memang belum ternodai oleh dunia. Ini perhatikan ya. Belum ternodai oleh dunia. Apa yang dimaksud ternodai? Ya memang dia belum mikirin apapun gitu. Dia bahkan genggam pun harus diajarin. Apa yang ngedipin mata diajarin. Geleng-geleng kepala harus diajarin. Gerakin tangan harus diajarin. Dan seterusnya. Jalan diajarin. Ngomong diajarin. Baru mulai dunia ikut mewarnai seseorang itu sejak dia bayi tadi guys gitu. Artinya apa? Pikiran dan perasaan kita adalah produk otak. Dan itu duniawi. Sehingga ketika kita mati pun pikiran dan perasaan kita memang tertinggal guys. Yang kembali hanya spirit kita, hanya ruh kita, hanya nyawa kita. Nah ini yang harus kita sadari gitu. Nah ya, sehingga inilah yang akhirnya menjadi konflik gitu ya. Konflik dari begitu banyak orang gitu. Ketika dewasa, banyak di antara kita yang lebih banyak mengikuti pikiran dan perasaan akibat tekanan, pressure dari dunia ini. Nah itu yang dimaksud adalah musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri gitu. Ya musuhmu dalam konteks ini adalah diri kesejatian Anda itu, yang adalah spirit ilahi itu, yang suci itu gitu. Makanya saya selalu bilang, batin itu adalah sesuatu satu-satunya ya aspek dalam diri kita yang tidak pernah bisa berbohong dan tidak pernah bisa dibohongi. Itu batin. Kenapa? Karena dia nokta, cipratan ilahi guys gitu. Bagaimana Anda bisa membohongi batin Anda gitu? Sampai Anda terduduk terkapar stroke
Anda tidak akan pernah bisa membohongi batin Anda. Itu yang dimaksud gitu. Sementara Anda membiarkan pikiran dan perasaan Anda setuju dengan pressure dunia, ketika Anda ditinggalkan pasangan, ketika Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, ketika Anda katakanlah gitu dilaporin bahwa istri Anda ada main nih dengan om itu langsung heboh, langsung begitu, katakanlah gitu, Anda meledak-ledak mengikuti pikiran dan perasaan itu. Pernahkah Anda bertanya gitu, diri sejati Anda itu ya, sang ilahi di dalam diri Anda itu setuju nggak dengan pikiran dan perasaan Anda yang heboh itu gitu? Pasti tidak gitu. Makanya ada istilah denial misalnya. Denial itu Anda mencoba mengingkari sesuatu fakta. Nah, ini juga penting dalam pengertian konteks agama ya. Kita dalam konteks agama itu harus bukan hanya sekedar ikhlas, tapi juga ridho atas takdir gitu. Kenapa? Karena itulah yang terjadi. Jadi harus bisa terima kenyataan. Ada berapa banyak di antara kita yang mencoba menolak kenyataan, menolak realita. Dan itu justru bukti, satu-satunya bukti terbesar bahwa kita memang tidak pantas beriman gitu. Kalau Anda dan saya beriman, kita harus terima realita, kenyataan. Itulah yang agama ajarkan sebagai takdir gitu. Bagaimana mungkin kita bisa lari dari kenyataan ini gitu? Ada begitu banyak orang bodoh yang lari sana sini, lari sana sini. Ketika muncul masalah lari menghindar, ketika muncul masalah B lari menghindar dan seterusnya. Anda akan capek dan terduduk dan tidak akan mendapatkan apapun, dan Anda akan ketinggalan dengan yang lain. Itu maksudnya gitu. Jadi tolong disadari, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Guys, Anda diciptakan, dikirimkan oleh Tuhan ke dunia ini untuk semua hal yang baik. Anda dikirimkan untuk dan atas nama cinta. Ini paling penting untuk Anda pahami. Perhatikanlah baik-baik. Mari kita belajar dari orang-orang spiritual, orang-orang super kaya dunia yang mereka sudah sukses dan sampai bisa mengendalikan dunia, katakanlah kayak gitu, mengendalikan alam semesta. Luar biasa, luar biasa. Ya, apa modal pertamanya? Kendalikan dirimu dan kamu akan mengendalikan dunia. Kendalikan diri, kuasai dirimu dan kamu akan menguasai semesta. Itu bahasa spiritual yang nyata gitu. Ketika Anda berada dalam on the track of God misalnya, semua akan diberikan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kamu mimpikan, hal-hal yang tidak pernah kamu minta, hal-hal yang tidak pernah kamu pikirkan, semua diberikan. Selama Anda on the track of God, Anda berada di jalur ilahi itu. Nah itu dia. Ada berapa banyak kita yang justru membela hal-hal yang duniawi. Tapi Pak, dia itu sama gue begini loh, tahu gue gak bisa maafin, sumpah demi Allah, sampai bawa-bawa Tuhan gitu. Saya tidak akan bisa memaafkan dia, dendamnya kesumat guys gitu. Nah makanya saya seringkali mengajak dalam kelas-kelas saya, training, seminar dan seterusnya. Yuk kita belajar, bukan dari orang pintar deh, bukan dari makhluk hebat deh gitu. Coba Anda perhatikan ya, kalau Anda biasa jalan-jalan ke alam gitu ya, ada pohon yang saya sering kali menangis batin saya ketika ada pohon yang bekas mau ditebang gitu, tetapi kemudian menjadi cacat, menjadi invalid gitu, tetapi dia bertahan hidup terus gitu. Atau ada pohon kecil yang seseorang cerita, Pak, pohon durian ini dulu saya kencingin, saya berakin, saya maaf gini ya, saya beri air comber, ternyata besarnya Pak, buahnya manis juga. Yuk mari kita belajar dari alam guys gitu. Atau katakanlah ada seekor anak kucing yang Anda nggak suka, Anda lihat gitu, tiba-tiba seseorang tidak suka dan dilempar dengan pasir, dengan kerikil, dengan batu, dia tidak melakukan pembalasan. Atau seekor anjing yang sedang mencari makan di box sampah di pinggir jalan, misalnya Anda lemparin, dia nggak lawan apapun. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu. Apakah karena Anda berpikir bahwa Anda punya pikiran hebat gitu, sehingga Anda bisa melakukan segala sesuatu untuk melawan semesta gitu, melawan takdir itu gitu? Taubat guys, istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya saya senang ya guyonan cuk ini ya. Yuk kita belajar dari orang gila. Ya, anak saya yang kelas 5 SD itu sering kali ngecuk sama saya. Pak, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit ya? Aneh bukan? Dia makan apa saja, sisa apa saja, bekas ketimpa apa saja, mau tai cicak, mau tai kucing, dimakan saja. Ya, gitu loh. Ya, dia minum apa saja, dia bahkan nggak pernah pakai baju, katakanlah seperti itu. Tapi dia nggak pernah ada cerita ke warung beli obat flu, nggak ada. Beli obat mah, nggak ada guys gitu. Beli obat saya menggigil, nggak ada guys. Apa artinya? Ketika pikiran dan perasaan kita sudah tidak lagi setuju dengan tekanan apapun yang diberikan oleh dunia, apa itu lapar, apa itu istilahnya itu tersakiti, terjolin, kita akan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Itulah prinsip-prinsip daripada kemakmuran, kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, kesuksesan dan seterusnya.
Cobalah lihat kanan kiri depan belakang, ya. Mulai ada terlalu banyak orang yang justru sibuk mengikuti pikiran-pikiran, perasaan yang bahkan akan kita tinggalkan itu, sehingga hidupnya menjadi carut marut, yang masalah lagi, dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Memusuhi dirinya sendiri. Itu maksudnya, ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, gitu. Kamulah yang menyerang diri sejatimu itu, gitu. Sehingga dia makin tersiksa, gitu. Nah, makanya mohon maaf ya, astagfirullahaladzim, saya beberapa kali melihat orang yang dalam posisi sakaratul maut gitu, dan mungkin Anda pernah mengalami ini juga, yang nampaknya begitu sulit untuk sakaratul maut, untuk lepasnya ruh itu, nyawa itu, gitu ya. Ternyata katakanlah kerabat, keluarga, anaknya atau apa yang terdekat membisiki saya, Pak, di masa lalunya begini, Pak, di masa lalu. Artinya apa, guys? Percaya satu hal, selama Anda justru melekat pada pikiran dan perasaan Anda, selama Anda terus melekat pada hal-hal yang duniawi Anda, justru itulah yang akan mempersulit jalan pulang Anda kepada sang Khalik Ilahi Robi itu. Itu hukumnya begitu, guys. Makanya please, yuk mari kita pahami, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Artinya apa? Yaitu pikiranmu, perasaanmu, yang akhirnya terjawanta, terwujud dalam kata-kata, tindakanmu yang bahkan menjadi destroyer bagi diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Coba lihat kan kiri kanan depan belakang. Ada banyak orang yang justru mengatakan sesuatu yang negatif pada dirinya sendiri. Itu menyerang batinnya Anda, menyerang diri sejati Anda, ya. Karena Anda diciptakan sebagai makhluk yang paling merdeka, berkuasa dan otoritas atas diri Anda dan semesta. Tetapi Anda punya persepsi negatif yang mengklaim negatif, misalnya gue jelek, gue bodoh, gue miskin, gue gak mampu, gue gak bisa, gue memang korban terus, gue victim terus, gue no guys, tobat guys, gitu ya. Anda ditakdirkan sebagai makhluk yang paling merdeka dan berkuasa di bumi ini, gitu ya. Bahwa ada sesuatu, ada katakanlah banyak hal yang membuat Anda terduduk, Anda menderita, Anda katakanlah harus berjuang keras dari nol dan seterusnya. Itulah realitanya. Terima itu, ya. Jangan sampai menolak itu, karena ketika Anda menolak itu, Anda sedang menyiksa batin Anda, ya. Terima itu. Makanya nasihat agamanya bilang, bersyukurlah dalam semua keadaan, gitu. Kenapa? Karena mungkin itulah yang harus Anda terima dan alami sebagai proses pembelajaran dan fase kehidupan Anda untuk mengakhiri siklus hidup buruk Anda itu, untuk menuju siklus terbaik dalam hidup Anda. Bukan tidak mungkin. Who knows? Itu loh guys maksudnya. Jadi please, yuk mari kita sadari benar-benar bahwa diri sejati Anda itu adalah noktah ilahi, adalah spirit ilahi. Sehingga jangan pernah dimusuhi dengan pikiran-pikiran yang katakanlah akibat tekanan-tekanan dunia, yang ketika Anda di ghosting, Anda dibangkrutkan, Anda dizolimi, Anda dianiaya, Anda please lepaskan. Jangan pernah nodai pikiran dan perasaan Anda itu dengan hal-hal yang dunia katakan, gitu. Saya yakin ini sulit, gitu, karena teman-teman Anda yang masih dunia akan nyeletukin. Lu gimana sih? Dituin sama dia, diem aja, balas dong, pasti begitu, ya kan? Lu gimana sih dibangkrutin gitu, masa bisa maafin aja? Maafkan, sebab Tuhan memang mau Anda memaafkan. Jadilah orang yang merdeka, gitu. Kenapa Anda dihancurkan oleh katakanlah, iya memang saya tahu sakitnya seperti apa. Nggak perlu nyanyi di depan saya. Sakitnya tuh di sini. Saya berkali-kali alami itu, guys, gitu ya. Tapi ketika saya lepaskan, saya sering kali sampai ditelepon orang geleng-geleng gitu. Pak, si itu meninggal loh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima. Bapak nggak marah? Enggak. Saya tidak pernah marah, guys, gitu. Kenapa? Karena saya mendedikasikan diri. Saya ingin menjaga spirit saya menjadi memang yang seperti yang dikehendaki Tuhan, gitu. Saya tidak ingin menodai spirit saya yang akan suatu ketika nanti kembali dengan orang boleh bicara apa saja yang jelek sama saya, katakanlah menuduh, memfitnah. Saya sampai pernah cerita sama Anda, ya. Saya sampai pernah hampir di masa loh ini dengan kekerasan fisik gitu. Saya sama sekali tidak ternoda, tidak termemori sama sekali bahwa itu jahat, saya harus balas. No. Saya juga mengalami apa yang namanya di ghosting, dibangkrutkan, dicaci maki, semua saya pernah alami. Tapi saya ingin menggaransi bahwa spirit ilahi saya adalah noktah ilahi. Nyawa saya ini gak boleh dinodai oleh pikiran dan perasaan. No. Saya malah berdoa, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu guys, gitu loh. Dan saya akan tetap baik-baik saja, everything is okay, gitu. Ya, kenapa Anda menghabiskan seluruh energi yang Tuhan kasih itu untuk pikiran dan perasaan balas dendam lah, benci lah, syirik lah, musyrik lah, julid lah, aduh, whatever lah. Kasihan diri sejati Anda, kasihan batin Anda, guys. Itu yang dimaksud, ya. Anda justru sering kan setiap hari, barangkali sepanjang waktu gitu, memusuhi diri Anda sendiri. Astagfirullahaladzim. Berhenti guys, gitu ya. Berhenti. Makanya sadari bahwa musuh terbesar kita masing-masing adalah memang pikiran dan perasaan kita itu, gitu ya, bukan orang lain, ya.
Orang lain itu memang ditakdirkan, ditentukan oleh Tuhan untuk menguji Anda. Kan Anda sudah pernah dengar ini ribuan kali barangkali. Memang ujian gitu. Dan ketika Anda bisa melewati ujian itu dengan benar, suatu ketika di depan sana Anda akan bilang, yes, alhamdulillah, gue lulus dengan nilai baik. Pada saat apa itu? Pada saat ada pemulihan dari semesta. Pada saat ada pemulihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jelas ya guys ya. Jadi Anda harus betul-betul menyadari bahwa musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Yang dimaksud adalah kendalikan pikiran dan perasaanmu sesuai dengan spirit ilahi itu. Jangan justru mengikuti tekanan-tekanan dunia yang kacau balau, provokasi mereka yang luar biasa. Balas dong, ya hajar dong, santai dong. Wah, astaga. Ini tidak benar guys ya. Mari kita sadari. Ya sudah, lepaskan. Percayalah satu hal, makanya karma itu pasti terjadi guys ya. Pasti terjadi gitu. Jadi jangan kita ini makhluk yang super duper kecil gitu, merasa begitu besar karena pikiran dan perasaan songong yang ego tadi gitu, sehingga gua harus balas ini dengan gua harus ini, gua nggak terima, gua sampai nggak maafin sampai mati. No. Guys, Anda sedang menghancurkan diri Anda sendiri. Pahami ya guys ya, jelas ya. Jadi musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Yang dimaksud adalah yuk mulai belajar, dilatih berulang-ulang. Ketika Anda disakiti, ketika Anda dicaci maki, ketika Anda dizolimi, ketika Anda apapun namanya, lepaskan. Belajar berulang. Kalau Anda mau menangis, menangislah di depan Tuhan yang Anda sembah itu, Anda percaya itu. Berkeluh kesahlah kepada Dia, mungkin muhasabah, mungkin saat teduh, mungkin apapun, whatever your call, apapun yang Anda sebut ya. Jangan pernah ikutin pikiran dan perasaan Anda itu mengharu biru heboh, ya sampai gonjang ganjing gitu ngikutin kemauan dunia. Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Jelas ya guys ya. Sampai sedemikian jauh itu dulu yang saya sampaikan. Anda yang merasa mendapatkan manfaat kebaikan silakan klik subscribe, kemudian klik jangan lupa like, kemudian kasih jempol Anda, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap hari video saya bisa langsung Anda cerna dan pahami lalu sadari. Itu ya guys ya. Terima kasih untuk dukungan Anda semua gitu. Kemudian untuk Anda yang barangkali ingin donasi pengembangan channel ya, untuk konsultasi, diskusi, problem solving, apapun masalah Anda boleh kontak nomor WA di bawah, nanti akan ada admin yang merespon ya, silakan. Saya mendedikasikan channel ini untuk membangun kita semua, menambah kepercayaan diri dan semangat untuk menjalani kehidupan yang barangkali ke depan akan semakin berat buat kita semua. Jelas ya guys ya. Mari kita berbagi energi positif supaya kehidupan ini benar-benar menjadi semakin indah dan bernilai. Jelas ya guys ya. Oke, terima kasih untuk seluruh dukungan Anda. Dan terakhir dari saya, siapapun Anda, ketika Anda merasa sangat putus asa, semua nampak gelap, semua nampak buntu, ingatlah selalu saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi jangan pernah menyerah, never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.